Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan menampilkan materi video pembelajaran tentang materi konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Saya Nur Kalisa sebagai pemateri pertama. Saya Siti Nurfadila sebagai pemateri kedua. Saya Muhammad Fajri sebagai pemateri ketiga. Selamat menyaksikan. 1. Konsekuensi kesepakatan norma di sekolah. Kesepakatan juga disebut permufakatan. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Adapun prinsip-prinsip kesepakatan sebagai berikut. A. Adil atau tidak memberatkan hanya salah satu pihak. B. Bertanggung jawab. C. Terdapat sanksi terhadap pelanggaran atau penyelewengan atas kesepakatan. Kesepakatan berkaitan erat dengan norma. Hal ini karena norma merupakan kesepakatan sosial. Kesepakatan terdapat bersumber dari manapun, baik dari ajaran agama, adat maupun budaya. A. Norma agama. Norma agama merupakan peraturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larang-larangan, serta petunjuk atau anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan, sebagai petunjuk hidup manusia tentang kebenaran. B. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati manusia. Norma ini berupa bisikan hati atau suara batin yang diakui dan diinsafi oleh setiap orang yang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. C. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, dan waktu. D. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang berwenang, sifat mengikat dan memaksa. Adapun dua contoh norma hukum, yaitu yang pertama, memiliki surat izin mengemudi atau SIM untuk pemilik dan pengemudi kendaraan bermotor. Yang kedua, memiliki kartu tanda penduduk atau KTP untuk warga yang sudah berusia 17 tahun. Dan yang kedua, perbedaan norma dan kesepakatan. Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama. Kesepakatan dibuat melalui beberapa cara, melewati beberapa pertemuan dan diskusi yang mendalam, dan melibatkan banyak orang dengan segala kepentingannya. Sebagai sebuah kesepakatan, norma dibuat untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar. Norma di sekolah. Adapun norma di sekolah yaitu lembaga pendidikan yang berfungsi untuk mendidik siswa untuk menjadi aktif dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Siswa di sekolah tidak hanya diajarkan pelajaran saja, tetapi diajarkan juga tentang akhlak dan akidah. Sama di masyarakat. Di masyarakat pun diatur. Ada aturan yang mengatur sebuah masyarakat untuk tertib. Begitupun di sekolah. Adapun contohnya yaitu norma di sekolah, yaitu tentang aturan atau tata tertib di sekolah. Itu sangat penting karena norma di sekolah yang dapat berisi tentang kebijakan, hak dan kewajiban siswa dalam sekolah, yaitu untuk bertujuan agar siswa mampu mengikuti norma dan peraturan yang telah disepakati oleh sekolah. Dan norma di sekolah pun juga harus disepakati oleh berbagai pihak, yaitu pihak sekolah, pihak manajemen, dan pihak guru
yang ada di sekolah itu. Adapun contoh positif yang harus dilakukan untuk menerapkan norma di sekolah, yaitu 1. Menerapkan buang sampah di tempatnya. Dan kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, memperhatikan guru saat menerangkan. Yang keempat, tidak meludah di sembarang tempat. 5. Berkata sopan kepada siswa atau siswi atau guru yang ada di sekolah. Dan adapun sifat negatifnya yaitu diantaranya yang akan mengakibatkan kepada diri kita sendiri, yaitu menjadi celaan dan ejekan orang lain. Yang kedua, dikucilkan atau dia jauhi orang. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.